Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin ngejelasin gitu ya, sebuah eh, sebuah apa namanya penugasan gitu yang ada di Cisco, yaitu mengenai explore the smart home gitu ya, yang ada di 4.1.6 gitu. Nah, pada kali ini gitu kita memiliki dua objek utama yang dalam penugasan kali ini, yaitu mengeksplor sebuah smart home dan juga its computing in the smart home. Nah, jadi pada aktivitas ini kamu akan mengeksplor sebuah smart home, sebagai contoh smart home gitu ya. Depending on the application, some data is best processed close the source gitu ya. The smart home explain takes advantage of computing to monitor and age upon the level of smoke detect in the home gitu ya. Kita langsung aja ke instruksi. Yang pertama itu ada mengekspor sebuah smart home gitu. Nah, di sini langsung ke bagian yang A gitu ya. The coax cable left the coax splinter in the topology show. Coax cable itu yang ini ya. Nah, di coax cable ini gitu ya, di sini yang device yang mana gitu yang terhubung dengan coax cable, yaitu ada si kabel modem dan juga si TV gitu. Jadi ini kan dia terhubung nih coax cable ke kabel modem, yang mana nanti kabel modem ini terhubung dengan home gateway dan seterusnya, dan coax cable ini menghubungkan ke TV gitu. Nah, terus kita lanjut ke bagian yang B gitu ya. Uh, kabel modem ini in the interface between network and is ISP the home gitu ya. Jadi kabel modem ini to which yang mana device yang mana gitu ya, yang terhubung atau connect gitu ya dengan kabel modem. Kabel modem ini kan berarti dia terhubung dengan si coax printer dan juga home gateway gitu. Nah, di home gateway as a connector and router to all internal home device. Jadi si home gateway ini adalah yang mengatur router internal yang ada di dalam alat-alat atau device-device yang ada di dalam rumah ini, dan juga provide web-based interface, dan juga kita dapat mengontrol semuanya itu melalui web-based interface, melalui IP yang ada di home gateway gitu ya kan. Nah, terus kita langsung coba ke bagian step 2, yaitu interacting atau berinteraksi dengan si smart home itu gitu ya. Dan di sini the device in the smart home can be monitor. Sebuah device di dalam smart home ini dapat kita monitoring dengan mengontrol secara remote gitu ya, through any computer in the home, melalui komputer apapun yang ada di dalam rumah gitu. Dan karena semua smart device atau alat pintar yang ada di dalam rumah ini connect ke home gateway gitu, connect ke home gateway ini gitu. Nah, home gateway yang host web based interface, tablet, smartphone, laptop, and or desktop computer can be used to interact with the smart device. Jadi semuanya kita itu bisa connect melalui tablet gitu ya, smartphone, laptop, desktop, dan ya pokoknya yang bisa mengakses sebuah web gitu ya, itu bisa mengontrol smart home yang ada di dalamnya gitu. Nah, terus di sini kita disuruh klik tablet gitu ya. Di sini klik tablet karena saya di sini udah klik tablet, dan request timeout gitu ya, RTO. Kita close dulu. Di sini kita suruh klik tablet dan kita klik IoT monitor gitu ya. Jadi kita bakal memonitor atau memantau atau melihat gitu ya, atau mengontrol juga bisa
perangkat-perangkat yang ada di dalam smart home ini gitu ya. Sabar. Sepertinya ini not responding kan, betul. Di sini not responding. Dan kita next aja ya, langsung ke bagian C. Di sini apa namanya? Aduh. Dan di bagian sini itu in the IP address of IoT server on the home gateway is 192.168.25.1. Ini adalah si IP-nya si home gateway gitu ya. Dan kita menggunakan use admin. Artinya admin ini sebagai username dan admin satunya itu sebagai password gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat IoT server address. Jadi IoT-nya itu IP-nya berapa gitu kan. Baru kita bisa login sebelum kita bisa mengontrol apa namanya? Sebelum kita bisa mengontrol alat-alat yang ada di dalamnya begitu. Nah, terus kita login dulu ya. Harusnya ketika di sini kan dia menanyakan di sini kan apa aja sih yang bakal ditampilin gitu nantinya gitu kan. Nah, sebenarnya kita tanpa login pun bisa gitu ya menerka atau memprediksi barang apa aja sih yang connect sebenarnya ke home gateway gitu ya, atau IoT device-nya. Ya sebenarnya bisa aja nih kayak smart fan atau kipas pintar ini, terus smart lampu, smart water gitu ya, terus smart alarm, terus smoke sensor gitu ya, terus smoke detector, habis itu smart coffee maker, smart door dan lain sebagainya gitu ya. Nah, terus sebenarnya hampir semua di dalam sini yang terkoneksi dengan home gateway itu merupakan smart home gitu ya. Dan di smart door is current unlocked, sebuah pintu gitu ya, tidak terkunci. Representasi kita representasi itu kayak kita jelaskan gitu ya, bahwa berwarna hijau itu like on its door knob. Artinya knobnya itu tidak terkunci, but can be locked remotely, dan bisa kita kunci gitu ya. Klik the smart door in the browser to expand the option. Jadi kita masuk sini dulu. Aduh, RTO terus loh di sininya. Kentang. Kita coba lagi. Not responding lagi. Not responding lagi. Kita close aja lah itulah. Bisa nggak sih? Dan kita next aja lah. Ya pokoknya kalau misal kita bisa kontrol gitu ya, kita bisa kontrol pintu itu bakal terkunci. Misalnya kita pergi gitu kan, terus waduh iya lupa kalau misalnya pintu kita itu belum dikunci gitu kan, ya kita bisa aja langsung connect gitu kan, kita masukin IP, kita login yang kayak tadi gitu yang ada di webnya, kita masukin IP si home gateway-nya. Nah nanti kita bakal bisa kunci secara remote gitu ya, secara jarak jauh gitu. Nah terus klik lock it. Dan what's the door locked? How do you know? Bagaimana kamu mengetahuinya? Bagaimana kalau kamu tahu kalau misalnya itu bisa dikunci? Ya sederhananya kalau misalnya kita menggunakan smart door gitu ya, dia bakal ngasih tahu di sebuah apa namanya interface-nya gitu ya, kayak
sudah terkunci gitu kan. Nah, begitu. Dan klik unlock to unlock the door, dan kita klik unlock atau buka kunci gitu ya untuk membuka untuk membuka pintunya gitu ya. Klik the smoke detector in the browser, expand selection. Dan di sini kita bisa klik yang ada di tablet pokoknya ya. Yang ada di tablet itu kita klik detector in the browser, kita klik smart detector gitu ya. Terus dia akan ngebaca gitu ya. Smoke level atau asap gitu, yang level asap yang ada di dalam rumah itu seberapa gitu yang akan dibaca nantinya oleh si smoke detector itu. Can the smoke detector be controlled? Dan apa namanya, karena kita di sini nggak bisa ngebuka gitu ya dari tadi RTO terus saat login, jadi ya kita mengira-ngira aja lah ya di sini. uh, Agak greedy cuman ya udahlah, emang nggak bisa kita login. Nah di sini what is the smoke level reading, ya sebenarnya karena dia gampangnya kalau misalnya di dalam ruangan ini, di dalam rumah ini itu melebihi batas gitu ya. Misal kita set batas di smoke detector itu uh, berapa sih kalau misalnya asap itu? Ya cobalah 50 gitulah ya. Nah, kalau misalnya melebihi 50 berarti apa yang harus dilakukan gitu ya untuk menurunkan si asap itu atau menghilangkan asap yang ada di dalam rumah gitu kan. Nah, itu bisa nanti di si smoke detector ini bakal ngirim ke eh, data gitu ya, atau kita ngirimin data gitu kan. Jadi IoT itu kan sebenarnya bagi saya, menurut saya gitu ya, IoT itu kan sebuah alat yang membaca sebuah keadaan dan secara real time gitu ya, dan mengirimkan data. Nah data itu nanti akan diolah, dia akan diolah dan mengambil apa namanya, decision itu kayak sebuah decision itu apa ya bahasa Inggrisnya ya, decision itu kayak keputusan. Nah decision itu keputusan gitu kan. Nah nanti diambil keputusannya apa gitu. Nah kalau misalnya kan tadi kan kita ngomong kalau misalnya melebihi 50 artinya asap di dalamnya itu asap di dalamnya itu melebihi gitu ya, dari batas yang kita inginkan gitu kan. Nah terus dari data itu akan diolah lagi gitu kan, karena di sini kan ada smart window gitu kan, terus ada smart fan gitu. Terus bisa aja kalau misalnya data itu melebihi, kita bisa ngebuka jendelanya itu secara otomatis, dan smart fan-nya ini bakal hidup untuk menghilangkan sebuah asap itu gitu. Nah, terus smart device can be also be controlled gitu ya. Smart device atau alat-alat pintar juga bisa kita kontrol gitu. Representation, physical interaction, ya kayak sebagaimana kita kontrol apa namanya secara fisik gitu ya gitu. Kayak misalnya kita kan kalau misalnya hidupin AC misal, itu kan pakai remote kan, tet tet tet, ya sama aja, cuman ini versi lebih pintarnya. Kenapa lebih pintar? Dia bisa mendeteksi kalau misalnya panas banget nih gitu ya, misal di melebihi 29 derajat, misal 28 derajat, itu kan panas kan. Nah maka dia kayak akan apa, seakan-akan tuh udah tahu gitu ya, dari si sensor temperatur gitu ya akan dikirim ke data, dan data itu akan diambil keputusannya untuk menghidupkan sebuah AC tersebut gitu ya. Itu secara pintar. Kalau misalnya ya tadi kan saya menjelaskan juga kan kalau misalnya si user gitu ya dapat mengontrol secara jarak jauh atau menggunakan remote, nah itu ya sama aja gitu. Nah terus di sini is monitor the smoke level rate by the smoke sensor, and decide if the household be ventilate if the carbon monoxide atau CO level rise above 10.3 units. The MCU is programmed to automatically open the window, front door, garage door, and start the fan in high speed. The action is only reverted, close the door and window and stop the fan when the CO level
drop below 1 unit. Di sini kan seperti yang saya jelaskan tadi gitu ya. Kalau misalnya gitu ya, sebuah smoke level atau asap levelnya yang dibaca itu udah melebihi gitu ya, maka di sini kan dijelaskan gitu kan bahwa dia ada 10.3 unit gitu ya levelnya gitu. Nah, kita bakal nurunin ke drop ya, turun gitu kan, below unit, 1 unit gitu ya, atau 1 unit gitu. Nah, itu gimana caranya? Di sini secara automatically atau secara otomatis dia akan mengopen akan membuka gitu ya sebuah jendela, terus front door atau pintu depan gitu kan. Habis itu garage door atau pintu apa namanya? Garasi gitu ya, dan mulai menghidupkan kipas dengan high speed atau dengan kecepatan yang sangat tinggi gitu ya, dan akan diturunkan sampai di 1 unit gitu, batas levelnya gitu. Nah, terus di sini dari tadi nggak bisa ini mah, tuh RTO terus dia. Udah ngejelasin gini aja. The owner run the classic cars gitu ya. User gitu ya, keep itu mengambil kan, keep a classic car in the garage and needs to be run the apa itu, the classic car generates carbon monoxide when rise the level with the premise. Oh, jadi si owner ini kan punya mobil klasik ya kan. Mobil klasik ini mempunyai sebuah polusi atau karbon monoksida yang sangat tinggi gitu ya. Kayak ya asapnya banyak lah. Nah, terus di sini kita disuruh klik tablet, terus locate in the bed in the master bedroom, dan navigasi desktop web browser. Di sini kita login menggunakan IPCE Home Gateway, terus kita masukin username dan password gitu ya, terus klik smoke detector within the smart home. Di dalam smart home, leave this window visible so you can monitor the smoke level, dan kamu bakal bisa mengontrol gitu ya smoke level atau asap yang ada di level asap yang ada di dalam rumahmu gitu ya. Nah, terus di sini kan ada to start the car engine by holding the alt key and clicking the classic car. Memulai sebuah engine mesin gitu ya, mesin mobil gitu, by holding alt key and clicking the what happened, bagaimana to the air inside the house within the car running inside the garage. Air inside the house with the car running inside the garage. What happens to air inside the house after MCU open the door and start the fan? Ya, apa namanya, kan dia mau menghidupkan sebuah mesin mobil ya kan. Di sini kan ada mobil kan, klasik. Nah, itu kan menimbulkan sebuah asap yang sangat tinggi gitu kan, karbon monoksida itu. Nah, itu karbon monoksida itu bakal tinggi, dan ketika dia memenuhi rumah dan dibaca oleh smoke detector, habis itu ya dia bakal nurunin gitu ya kan. Habis itu this explain gitu ya. The explain so that the decision between cloud the engine process depends on the application in the smart home. Explain at computing was the best option. The data generated by the smoke sensor were processed and used to make decision regarding the air quality of the house. In the scenario, there was no need to send out sensor data to the cloud for processing. Cloud process would slow down the response time, potential putting lives in dangers.
Another possible problem relative to the internet if the connection to the internet will lose, the entire system would fail, putting lives at risk. Jadi kesimpulannya yang saya dapatkan dari lab ini gitu ya, kita ketika menggunakan smart home dapat mengontrol alat-alat pintar yang ada di rumah kita gitu ya. Bisa secara yang tadinya fisikal gitu ya, kita bisa melakukan secara remote ataupun secara otomatis gitu ya. Ini dapat memudahkan dan membuat si yang punya rumah ini merasa nyaman gitu. Jadi IoT gitu ya, itu bakalan apa namanya, mempermudah manusia dalam hal kegiatan yang sifatnya repetitif. Saya artikan, saya pahami gitu ya sebagai repetitif. Jadi kegiatan kayak kita ngidupin ini AC gitu kan, itu kan kita kayak ngeklik biasa gitu kan, kayak udah biasa aja klik gitu kan. Nah di sini kita bisa membuat secara otomatis terus ya dan lain-lainnya. Mungkin sekian gitu ya dari lab ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.